Proses costing merupakan metode akuntansi yang menelusuri dan terakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Proses costing cocok untuk industri yang memproduksi produk homogen dan di mana produksi aliran kontinu. Sebuah proses dapat disebut sebagai sub-unit organisasi khusus yang ditetapkan untuk biaya pengumpulan tujuan. Karakteristik sistem biaya proses. Sistem produksi merupakan sistem produksi yang berjalan terus-menerus. Produk yang dihasilkan merupakan produk massal dan bersifat seragam. Tujuan produksi adalah untuk membentuk persediaan. Dalam laporan pertanggungjawaban untuk sistem biaya proses ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pertama berisi informasi data produksi yang sekaligus laporan arus fisik. Perlu dipahami bahwa pengertian unit dalam bagian ini adalah unit ekuivalen. Bagian kedua berisi informasi total akumulasi biaya yang menjadi tanggung jawab manajer departemen produksi yang bersangkutan. Bagian ketiga berisi informasi bagaimana total biaya didistribusikan menjadi nilai dari barang dalam proses dan produk jadi. Alokasi biaya produksi ada 2 alternatif. Yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, metode rata-rata atau average method. Unit ekuivalensi merupakan jumlah unit dari yang dihasilkan dengan menggunakan bahan, pekerja, overhead yang dikeluarkan selama satu periode yang tersedia untuk menyelesaikan unit tersebut. Perbandingan metode FIFO dan average. Metode ini paling sesuai jika hanya bahan baku, biaya konversi, dan tingkat persediaan stabil. FIFO. Metode ini paling sesuai digunakan apabila tingkat harga, bahan baku, biaya konversi, atau tingkat persediaan berfluktuasi. Memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini akan membawa harga pokok persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Metode average. Dalam metode ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen berikutnya yang bersangkutan. Metode FIFO. 1. Dalam metode ini, menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang. 2. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. 3. Dalam departemen setelah departemen 1, produk telah membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Tambahan bahan baku setelah departemen produksi 1. Tambahan bahan baku ini mempunyai 2 kemungkinan. 1. Tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan. Tambahan ini tidak terpengaruh terhadap perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan, sehingga tidak mempengaruhi perhitungan HPP persatuan yang diterima dari departemen produksi sebelumnya.
2. Menambah jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian HPP persatuan yang diterima dari Departemen Produksi sebelumnya.